Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Zila Cita. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang VLAN trunking. Jadi langsung aja kita ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, VLAN trunking atau Virtual Local Area Network adalah cara untuk membagi satu switch menjadi beberapa jaringan kecil yang terpisah secara virtual. Dengan VLAN, administrator bisa mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi, tim, atau kebutuhan tertentu tanpa harus melihat lokasi perangkat secara langsung. Jadi, jaringan menjadi lebih rapi, aman, dan mudah diatur. Nah, yang kedua itu ada allowed trunk. Allowed trunk ini adalah pengaturan pada switch untuk menentukan VLAN mana saja yang boleh lewat pada jalur trunk. Trunk sendiri merupakan koneksi yang dapat membawa banyak VLAN dalam satu kabel menggunakan tagging 802 IQ. Tagging ini berfungsi memberi tanda pada setiap data agar switch bisa membedakan VLAN satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya allowed trunk ini, kita bisa membatasi VLAN tertentu saja yang boleh lewat. Tujuannya supaya trafik jaringan lebih teratur, bandwidth lebih hemat, dan keamanan jaringan lebih baik. Untuk mengecek status trunk dan melihat VLAN apa saja yang diizinkan lewat, dapat digunakan perintah show interface trunk. Nah, teman-teman, di sini ada protokol trunking. Yang pertama ini ada Cisco ICL atau Inter-Switch Link. Ini tuh menggunakan mode encapsulation. Nah, ini tuh adalah protokol milik Cisco atau proprietary yang membungkus frame Ethernet asli dengan header 26 byte dan trailernya 4 byte. Statusnya ini menambah beban data atau overhead sebesar 30 byte. Ini sudah dianggap usang atau deprecated dengan digantikan oleh 802 IQ bahkan di perangkat Cisco terbaru. Seperti ini ya teman-teman analoginya. Nah, yang kedua ini ada IEEE 802 IQ. Metodenya menggunakan frame tagging, standar industri terbuka atau open standar yang menyisipkan tag 4 byte langsung ke dalam frame Ethernet asli. Keunggulannya ini sangat ringan, mendukung 4096 VLAN, dan merupakan standar universal untuk semua vendor perangkat jaringan seperti Cisco, Juniper, HP, dan lain-lain. Dan ini juga ada analoginya teman-teman. Nah, dan yang ke berapa ini teman-teman? Pokoknya. Dan di slide selanjutnya ada DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Ini adalah protokol penyelarasan atau negosiasi otomatis yang dikembangkan oleh Cisco. Fungsinya adalah untuk mengatur port pada switch agar secara otomatis menentukan perannya. Apakah akan menjadi akses port untuk satu VLAN atau perangkat end user atau trunk port, jalur lintas banyak VLAN antar switch. Nah, teman-teman seperti ini. Ada dynamic auto. Ini dynamic auto dengan dynamic auto akan menjadi akses, dynamic disable dengan dynamic auto akan menjadi terang dengan dynamic auto akan menjadi terang, akses dengan dynamic auto akan menjadi akses, dynamic desirable dengan dynamic auto akan menjadi terang, dynamic desirable dengan desirable akan menjadi terang, terang dengan dynamic desirable akan menjadi terang, dan akses dengan desirable, dynamic desirable akan menjadi akses, dynamic auto dengan terang akan menjadi terang, dynamic desirable dengan terang akan menjadi terang, terang dengan terang itu pastinya akan menjadi terang, dan akses dengan terang itu akan menjadi limited connectivity. Dan untuk akses dengan akses itu akan menjadi akses dengan akses akan menjadi akses, dan akses dengan ini akan menjadi limited connectivity. Teman-teman, kita lanjut ke implementasiannya di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, ini dia implementasiannya di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, di sini udah ada beberapa topologi, yaitu yang terdiri dari 2 switch dan 1 multilayer switch dan 14 PC. Nah, untuk warna-warna ini, untuk PC yang sudah aku warnai dengan warna pink itu VLAN 10.
dengan IP 192.168.10.0/24. Dan untuk yang warna kuning ini itu adalah VLAN 20 dengan IP address 192.168.20.0/24. Nah, untuk yang PC yang tidak aku beri warna ini itu adalah VLAN 30 dengan IP address 192.168.30.0/24. Nah, setiap PC-nya sudah aku kasih IP address ya, teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita konfigurasikan, dimulai dari switch yang pertama ini. Kita masuk ke CLI. Di sini kita klik enable konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan VLAN-nya, VLAN 10. Kita kasih nama, aku kasih nama POW. Nah, baru VLAN 20. Beri nama mau VLAN 30, aku kasih nama wow. Nah, setelah itu kita masukkan interface-nya. Karena di sini lebih dari satu untuk fast internetnya, jadi kita menggunakan interface range FA0/1-2. 1-2 tuh di VLAN 10 ini ya, teman-teman. Untuk fast internetnya ini ada fast internet 0/1 dan fast internet 0/2. Jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan switch port mode akses. Switch port mode akses. Kita masukkan switch port mode akses. Nah, di sini masukkan juga switch port akses VLAN 10. Nah, sudah seperti ini, teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk VLAN 20. Interface-nya masih tetap range. Ini fast internet 0/ di sini teman-teman, ini PC 2 itu fast internet 0/3, dan untuk PC yang keempat ini atau PC 3 itu adalah fast internet 0/4. Jadi 3/4. Nah, di sini kita masukkan lagi switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Lanjut ke interface. Nah, untuk VLAN 30 karena ini hanya satu saja, berarti tidak memakai range ya, teman-teman. Langsung saja ke FA0/5. Switch port mode akses dan switch port VLAN 30. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan hal yang sama kepada switch-switchnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, di sini hanya sampai VLAN 10 dan 20 saja karena untuk di multilayer switch itu tidak ada VLAN 30. Nah, teman-teman, kalau sudah, kita kembali lagi ke switch yang ke-1. Di sini kita exit terlebih dahulu.
dan kita ketik perintah do. Kita ketik perintah do show VLAN brief. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ada VLAN 10, 20, dan 30 dengan nama POW, MOW, dan WOW. Ini statusnya sudah aktif dan sudah terdaftar. Nah, teman-teman di sini sekarang kita kirim pesan dulu. Ini successful ya teman-teman. Kita coba ke PC 1 dan PC 5. Ini valid. Kenapa sih valid? Padahal ini tuh masih satu VLAN karena kita tidak menggunakan trunk. Jadi di sini kita masukkan dulu trunknya teman-teman, interface FA0/6. Dari mana? Karena dari sini ya teman-teman. Nah, ini dari switchnya. Baru ke switch port mode trunk. Seperti ini. Lanjut ke switch yang kedua. Ini interface FA0/6 mode trunk. Dan lanjut interface FA0/7. Kenapa sih /7? Karena untuk switch yang kedua ini ada dua jalur ya teman-teman. Ini fast Ethernet 0/6 dan fast Ethernet 0/7. Di sini baru switch port mode trunk. Nah, di sini kita percepat. Nah, di sini kita bakal coba lagi buat mengirim pesan. Successful. Kita coba ke dari PC 1 ke PC 5. Nah, ini successful ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, gimana sih caranya supaya kita membatasi kayak yang bisa berkomunikasi itu hanya VLAN 10 dan VLAN 20, sedangkan VLAN 30 tidak bisa berkomunikasi. Nah, caranya itu kita menggunakan allowed trunk. Pertama-tama kita ke switch 1, kita exit. Di sini kita masukkan interface FA0/6. Nah, di sini baru kita masukkan switch port trunk allowed VLAN berapa yang ingin masih bisa berkomunikasi ya teman-teman. Di sini aku pilih VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, lanjut ke switch berikutnya. Interface FA0/6. Di sini kita masukkan switch port trunk allowed VLAN 10 dan 20. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk VLAN kita kirim pesan ke VLAN 30 yang dibatasi untuk berkomunikasi. Ini valid ya teman-teman, tetapi untuk ke PC atau ke VLAN 10 itu masih bisa kok teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan multilayer kepada switch. Di sini masuk ke multilayernya, enter, enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan interface FA05 dan switch port trunk encapsulation .1 key. Baru di sini bisa memasukkan switch port mode trunk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba ya teman-teman beri pesan
dari sini ke sini. Progress violet kita coba. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini kita akan mencoba yang aku tadi bikin tabel itu tentang dynamic auto yang kayak gitu. Nah, di sini kita masuk aja ke switch yang satu. Exit dulu, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat dulu the show interface F0/6 switch. Nah, teman-teman, di sini saya lihat untuk saking natifnya itu masih 1, dan untuk modenya itu masih terang. Jadi kita langsung aja di sini interface F0/6, baru switch port mode dynamic auto. Sudah seperti ini, kita lanjut ke switch yang kedua. Ini exit terlebih dahulu. Di sini baru interface F0/6 switch port mode dynamic auto. Setelah seperti ini, baru kita coba main pesan. Nah, setelah seperti itu, lanjut kita ke switch yang pertama lagi. Di sini exit. Lalu kita masukkan lagi do show interface F0/6 switch. Nah, teman-teman, untuk administratifnya itu berubah menjadi mode dynamic auto dan operational modenya juga menjadi static access. Nah, di sini kita exit dan kita ubah lagi menjadi mode terang. Di sini kita interface F0/6 switch port mode terang. Udah. Ya, maaf, ini untuk exit interface F0/6 dan langsung switch port mode terang. Karena yang tadi sudah ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat do show interface terang. Nah, teman-teman, karena di sini natifnya masih 1, jadi kita menggunakan ke switch yang 2 lagi. Di sini interface F0/6. Di sini masukkan switch port terang native 199. Di sini baru kita masukkan lagi to show interface terang. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk natifnya menjadi 99 dan untuk encapsulation-nya 802 IQ.
Nah, kesimpulannya, VLAN merupakan cara untuk membagi jaringan menjadi beberapa kelompok agar pengaturan jaringan lebih rapi, mudah dikelola, dan lebih aman. Agar VLAN pada switch yang berbeda tetap bisa saling terhubung, digunakanlah VLAN trunking sebagai jalur penghubung antar switch. Dengan trunking ini, beberapa VLAN dapat dilewatkan dalam satu kabel yang sama, sehingga penggunaan jaringan menjadi lebih efisien. Selain itu, terdapat fitur Allowed Trunk yang digunakan untuk memilih VLAN mana saja yang boleh melewati jalur trunk. Fitur ini membantu menjaga keamanan jaringan dan mencegah lalu lintas data yang tidak diperlukan. Oke teman-teman, sekian video untuk VLAN trunking aku pada kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Khususnya untuk aku pribadi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. I should fuck her in the Benz.